Karena untuk hormat-Mu cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman Facebook yang boleh sekarang sementara menyaksikan siaran ini, tapi juga teman-teman yang mungkin nanti akan menyaksikan siaran ini, video ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti sudah saya umumkan tadi tadi sore, bahwa malam ini saya hendak membagikan satu materi, satu topik penting dalam kaitan dengan kekristenan, yaitu soal pertumbuhan rohani. Tapi sebelum itu saya mau kita memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang kami percayai menjadi satu-satunya penyebab kami ada sampai hari ini. Kau yang mengizinkan dengan kecerdasan yang Engkau berikan kepada manusia boleh menciptakan teknologi, termasuk yang sedang kami gunakan di malam ini. Hamba bersyukur memanfaatkan ini untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, teruslah Engkau Tuhan memurnikan kami semua, secara khusus memurnikan hamba-Mu ini, supaya tujuan semata-mata dari kegiatan-kegiatan seperti ini adalah supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan makin banyak orang
mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian oleh pertolongan Roh Tuhan yang kudus, bertumbuh makin dalam, makin menjadi serupa dengan Kristus. Teman-teman yang sedang menyaksikan ini, atau juga yang akan menyaksikan nanti di hari-hari yang akan datang, Tuhan memberkati mereka. Dengarkan doa kami, berkati fasilitas ini, dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman yang diberkati Tuhan, ibarat mahasiswa, dia atau katakan seseorang yang sangat berkerinduan untuk masuk di sebuah perguruan tinggi. Setelah dia dinyatakan lulus masuk di perguruan tinggi, dia mendapat status mahasiswa, bukan berarti tanggung jawabnya atau kehidupannya sebagai mahasiswa sudah selesai. Justru dia dinyatakan lulus masuk di perguruan tinggi itu baru menjadi awal seluruh proses kehidupannya. Demikian juga dengan perkara-perkara rohani. Tujuan akhir kita bukanlah menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus bukanlah akhir dari kehidupan kita. Justru menjadi orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu baru permulaan kehidupan kita. Justru kehidupan kita yang sesungguhnya barulah dimulai pada waktu atau setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Artinya setelah kita menerima Yesus Kristus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kita barulah dimulai. Nah, karena itu topik ini menjadi penting untuk saya sangat rindu untuk dibagikan kepada kita semua. Topiknya adalah pertumbuhan rohani. Saya pertegas sekali lagi. Jadi setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada keselamatan lain di luar Yesus Kristus, maka seharusnya tidak berhenti sampai di situ. Alkitab memberitahu kita bahwa itu baru permulaan, dan karena itu sekaligus menjadi dasar kita untuk bertumbuh. Jadi setelah beriman, harus bertumbuh dalam iman. Nah, ada ayat-ayat Alkitab yang saya rindu untuk bacakan kepada kita semua. Misalnya kalau kita membaca dalam surat Petrus yang kedua atau 2 Petrus pasal 1 ayat 5-8 ditulis begini. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi, sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Artinya iman bukan akhir, tapi itu baru awal. Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan itu pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Lalu ayat lain, misalnya di 2 Petrus pasal 3 ayat 18, ditulis begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Paling kurang 2 ayat ini yang saya bacakan kepada kita, bahwa sekali lagi untuk mempertegas, setelah kita beriman kepada Yesus Kristus, itu menjadi awal kehidupan kita, dan karena itu pertumbuhan rohani adalah tuntutan Allah, adalah keharusan dari Allah untuk kita, yang artinya tidak dapat ditawar. Nah, secara sederhana apa sih pertumbuhan rohani? Pertumbuhan rohani adalah proses seseorang menjadi makin serupa dengan Kristus. Saudara perhatikan kata proses. Artinya bukan berlangsung dalam satu hari. Bukan berlangsung dalam kurun waktu yang singkat. Bukan tiba saat tiba akal. Tidak. Ini menuntut perjuangan, menuntut usaha, dan itu akan berlangsung seumur hidup. Sama seperti bayi. Setelah dia dilahirkan, dia mengalami proses pertumbuhan sampai dia menjadi dewasa. Itu berlangsung dalam waktu yang lama. Demikian dengan kehidupan kerohanian kita.
setelah kita beriman kepada Yesus Kristus, kita harusnya bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, justru kita belum menjadi orang Kristen yang sejati. Lalu pertanyaan begini teman-teman. Apa ukurannya? Mari sekarang kita mulai mengevaluasi diri. Mari kita sekarang mulai memikirkan tentang diri kita. Tentu saya berharap persoalan-persoalan iman, mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah selesai. Kalau saudara-saudara berkenan untuk menambah penjelasan-penjelasan itu di waktu-waktu yang lalu, saya sudah pernah membagikan video. Tapi sekarang ada satu pertanyaan penting yang saya rindu untuk membagikan kepada saudara-saudara, kepada teman-teman adalah, bagaimana mengetahui apakah aku bertumbuh atau tidak? Apa tanda-tandanya? Nah, dalam kerangka itu teman-teman, saya membaca satu tulisan yang sangat bagus sekali dari pendeta Dr. Charles Stanley. Dan itu yang saya rindu untuk bagikan kepada kita semua. Charles Stanley sangat menolong kita untuk mengerti, sekaligus memberi petunjuk, memberi alat ukur untuk kita boleh mengetahui apakah kita sedang bertumbuh atau tidak. Apa ukuran kerohanian kita sedang bertumbuh atau tidak. Maka 13 tanda itu antara lain 13 tanda yang ada banyak, tapi saya fokus pada 13 tanda yang saya kira ini sangat menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama, Dr. Charles Stanley bilang, tanda pertama apakah kita bertumbuh secara rohani, secara iman adalah, pertama, adanya kerinduan yang besar untuk lebih mengenal Tuhan. Jadi, orang yang beriman kepada Yesus Kristus tidak berhenti pada merasa secukup. Pengenalan kita tentang Yesus Kristus, pengenalan kita tentang Allah telah berhenti setelah kita menerima Yesus Kristus. Itu tanda kita tidak bertumbuh. Tapi sebaliknya, orang yang beriman kepada Yesus Kristus seharusnya terus memacu diri, terus didorong untuk makin hari, makin besar kerinduan, hasratnya untuk mengenal Tuhan lebih dalam melalui Alkitab, melalui pengajar-pengajar yang sungguh-sungguh memiliki pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Jadi itu tanda pertama, yaitu adanya kerinduan yang besar untuk lebih mengenal Tuhan. Dari hari ke hari, kita tidak akan pernah merasa bahwa pengenalan kita tentang Tuhan itu sudah cukup. Kita akan selalu merasa kehausan secara rohani. Selalu ada kerinduan untuk mau mengenal Tuhan lebih dalam. Yang kedua, tanda kedua yang Charles Stanley bilang adalah adanya kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Jadi, orang semakin bertambah dewasa secara rohani, harusnya juga dia akan terus terdorong, akan semakin didorong, akan semakin besar hasratnya untuk mempelajari firman Tuhan, untuk mempelajari doktrin-doktrin yang benar. Justru Charles Stanley bilang, salah satu tanda bahwa kerohanian kita bertumbuh, tanda bahwa iman kita bertumbuh adalah adanya hasrat yang besar untuk mempelajari firman Tuhan, untuk mempelajari doktrin-doktrin yang benar. Karena itu saya memang, teman-teman mungkin perhatikan, saya berusaha untuk fokus pada bagaimana mengajak, menggairahkan semangat warga gereja untuk mau mempelajari firman Tuhan, secara khusus mempelajari doktrin-doktrin yang benar. Pendeta Stephen Tong pernah bilang begini, gereja tanpa doktrin ibarat tubuh tanpa tulang. Saudara bayangkan bagaimana kalau tubuh tidak ada tulang. Justru kekuatan gereja terletak pada kekuatan doktrinnya. Tapi itu bukan satu-satunya. Tapi saya kira kita mengerti bahwa ini harus menjadi suatu tanda yang jelas. Maka gereja kalau tidak lagi mementingkan doktrin, itu sebenarnya bukan gereja yang sejati. Gereja yang tidak lagi mengajarkan doktrin, lama-kelamaan gereja itu akan sangat melemah dan mungkin akan mati. Maka itu tanda kedua. Adanya kerinduan untuk mengetahui firman, untuk mempelajari firman Tuhan. Charles Stanley bilang begini, camkan ini baik-baik. Saya baca kata-kata dari Charles Stanley. Sangat menakutkan tapi penting untuk kita pikirkan terus-menerus teman-teman. Charles Stanley bilang begini, camkan ini baik-baik.
Jika Anda merasa bahwa kehidupan rohani Anda baik-baik saja, padahal Anda jarang membaca dan mendalami Alkitab, kemungkinan besar kehidupan rohani Anda berjalan pada arah yang salah. Bukti kehidupan kekristenan Anda sehat adalah besarnya animo Anda dan rasa ingin tahu Anda dan keinginan untuk mentaati firman Tuhan. Bagus sekali. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mempelajari firman Tuhan? Berapa banyak waktu yang gereja gunakan untuk mendalami doktrin-doktrin yang benar? Misalnya gereja-gereja kita, gereja Protestan atau gereja-gereja aliran Calvinis. Bagaimana perhatian kita tentang doktrin? Misalnya paling kurang orang Kristen harus mengetahui 8 doktrin dasar. Gereja Reform, misalnya apa itu? Doktrin tentang Alkitab, doktrin tentang Allah, doktrin tentang Yesus Kristus, doktrin tentang Roh Kudus, doktrin tentang manusia, doktrin tentang keselamatan, doktrin tentang gereja, doktrin tentang akhir zaman. Ini harus menjadi tanda bahwa gereja itu bertumbuh, yaitu kalau ada keseriusan, ada perhatian yang serius untuk mempelajari Alkitab, tapi juga berkaitan dengan itu doktrin-doktrin yang benar. Saya pernah membaca satu kalimat dalam renungan, kalimat itu anonim, tidak tahu siapa yang bilang, tapi kalimat itu betul-betul menusuk hati saya, terus terbayang dalam pikiran saya. Kalimatnya begini, orang Kristen harusnya merusak satu Alkitab setiap 10 tahun. Maksudnya, Alkitab yang makin sering dibaca, kemungkinan untuk rusak lebih cepat. Memang sekarang orang mungkin boleh perdebatkan ini. Oh sekarang pendeta so ada Alkitab elektronik. Tapi saya kira kita menangkap maknanya. Bahwa itu sebenarnya kalimat untuk mendorong kita membaca Alkitab. Kalimatnya kita ulang. Orang Kristen harusnya merusak satu Alkitab setiap 10 tahun. Lalu ada kalimat yang bagus. Dia bilang begini. Alkitab yang nyaris rusak biasanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak rusak. Oh, bagus sekali kalimat itu. Yang ketiga, tanda ketiga pertumbuhan rohani, kata Charles Stanley adalah kita semakin sadar akan dosa kita. Siapa di antara kita yang merasa tidak berdosa? Justru kalau kita membaca dalam 1 Yohanes bilang, barang siapa berkata dia tidak berdosa, dia menipu dirinya sendiri dan tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Pendeta Stephen Tong ketika membahasakan ulang kalimat itu, dia bilang, barang siapa berkata dia tidak berdosa, justru saat itu juga dia langsung berdosa. Tapi ini justru tanda kedewasaan rohani adalah kita betul-betul menyadari siapa kita. Kita adalah orang berdosa. Kesadaran kita tentang kita berdosa akan bersangkut paut dengan kesadaran kita tentang betapa kita membutuhkan juru selamat. Saya, saudara, sangat prihatin ketika mungkin ada di antara saudara-saudara yang juga pernah dengar atau pernah membaca dalam psikologi pendidikan. Para pakar psikologi pendidikan pernah bilang begini. Sebenarnya tidak ada anak nakal. Yang ada adalah anak kreatif. Betulkah begitu? Sekali lagi saya bilang, saya sangat terganggu dengan kata-kata itu. Apakah betul tidak ada anak nakal? Maafkan saya untuk mengatakan ini secara terang-terangan. Apakah sedemikian dangkalnya pengertian dalam dunia psikologi pendidikan sehingga para psikolog pendidikan itu tidak bisa membedakan mana anak nakal, mana anak kreatif. Mana anak kreatif, mana anak nakal, mana anak kreatif, mana anak kurang ajar. Justru menurut saya, ini penipuan. Ini sangat berbahaya. Ini adalah suatu cara-cara liberal, cara-cara dunia untuk menutupi fakta, menutupi realita bahwa memang manusia itu berdosa. Makin manusia tidak disadarkan akan realitasnya sebagai orang berdosa, makin dia tidak butuh juru selamat. Betul enggak? Tapi makin orang disadarkan bahwa dia berdosa, termasuk anak-anak harus disadarkan. Ketika anak-anak disadarkan, kita semua orang berdosa. Kenakalan itu adalah salah satu bentuk dosa. Dan ketika kita sadar kita orang berdosa, manusia disadarkan bahwa dia berdosa. Bersamaan dengan itu dia sadar betapa pentingnya juru selamat. Tapi makin orang digiring pada kesadaran sebenarnya tidak ada anak nakal. Dosa itu tidak dibicarakan. Padahal ini menurut saya, sekali lagi saya katakan, ini penipuan dan ini bahaya. Hati-hati tentang
ilmu pengetahuan, termasuk bahkan yang menerobos dalam dunia pendidikan. Saya tidak pernah setuju dengan itu. Itu sekali lagi menutupi fakta bahwa kita memang orang berdosa yang sekaligus tidak dapat menyelesaikan dosa kita. Justru kita bilang, Charles Stanley bilang, tanda bahwa orang itu memiliki kedewasaan rohani adalah dia sadar bahwa dia berdosa. Tapi sekaligus dia sadar dia tidak dapat menyelesaikan dosa-dosanya. Bersangkut paut dengan itu, dia sadar betapa pentingnya seorang juru selamat. Itu tanda ketiga. Tanda keempat, bagaimana mengetahui bahwa saudara mengalami pertumbuhan rohani? Saya mengalami pertumbuhan rohani. Tanda bahwa kita semua mengalami pertumbuhan rohani. Tanda keempat, Charles Stanley mencatat adalah adanya respon yang cepat terhadap dosa dan itu mencakup pertobatan sejati. Tidak ada dari kita yang tidak berdosa. Tapi saya suka dengan kata-katanya John Calvin. Calvin bilang begini, orang suci bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tapi orang suci adalah orang yang memiliki kepekaan paling besar terhadap dosa paling kecil. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan pun pernah berdosa. Tapi perhatikan, mereka jatuh dalam dosa tapi tidak hidup dalam dosa. Nah, ini dibedakan. Daud misalnya, dia pernah jatuh dalam dosa. Tapi dia memiliki kepekaan, kesadaran untuk cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Nah, ini tanda. Orang-orang yang merasa nyaman dalam keberdosaan, berlama-lama menunda-nunda pertobatan, itu tanda dia tidak sedang mengalami pertumbuhan rohani. Jadi, tanda pertumbuhan rohani adalah adanya kesadaran untuk segera keluar dari dosa, segera membawa dosa-dosanya ke kaki Tuhan untuk mendapatkan pengampunan. Tapi kalau kita berlama-lama dalam dosa, itu tanda bahwa kita sebenarnya bukan orang yang beriman. Setelah kita beriman kepada Yesus Kristus, apakah kita tidak mungkin jatuh dalam dosa? Sangat mungkin. Kita masih tinggal dalam dunia. Ujian-ujian, pencobaan, godaan itu masih terus ada. Tapi ketika kita menyadari daerah-daerah rawan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kerohanian kita terus bertumbuh. Yang kelima, kata Charles Stanley bilang, tanda kelima pertumbuhan rohani adalah adanya sukacita di tengah peperangan rohani yang besar. Ketika kita mengalami pertumbuhan rohani, peperangan rohani itu tidak akan luput dari kita. Kita akan memasuki peperangan rohani. Kalau juga kita membaca surat-surat Paulus, ketika Paulus bilang, setelah kita menjadi orang Kristen, justru kita masuk pada medan perang. Karena itu Paulus mengingatkan bagaimana kita dalam kerangka memenangkan peperangan rohani itu, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Jadi kita akan memasuki peperangan rohani. Akan ada ujian, akan ada pencobaan, iblis akan terus berusaha menjatuhkan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita juga masuk pada peperangan rohani. Dia izinkan kita mengalami kesulitan, tantangan, pergumulan yang hebat. Untuk apa? Untuk menguji kita sejauh mana kemurnian iman kita. Tapi orang-orang yang mengalami pertumbuhan rohani atau orang-orang yang dewasa secara rohani, dia akan tetap bersukacita. Itu bedanya. Dia akan tetap bersukacita. Karena dia tahu tanpa ujian tidak ada iman sejati. Seperti emas. Harus dibakar untuk menguji kemurniannya. Begitu dengan kehidupan kekristenan kita. Ketika kita memasuki peperangan rohani, kita tetap bersukacita. Karena juga selalu dalam kesadaran bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan. Tuhan tidak pernah, Alkitab berkata, tidak pernah mengizinkan kita menghadapi ujian, pencobaan yang tidak dapat kita pikul. Tetap dalam kesadaran bahwa seberat apapun peperangan rohani yang kita hadapi, Tuhan akan tetap menolong kita. Nah, itu tanda ke-5. Yang ke-6, melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Saya kira ini sudah jelas seperti yang saya katakan tadi. Menjadi orang Kristen tidak mungkin tidak ada ujian. Menjadi orang Kristen tidak mungkin tidak ada pencobaan. Tentang ujian dan pencobaan, di video-video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan. Tapi saya ingatkan lagi. Apa sih beda ujian dan pencobaan?
Karena kadang-kadang saudara-saudara, orang mempersamakan saja ujian dan pencobaan. Padahal ujian dan pencobaan itu berbeda dalam 3 hal. Pertama dari segi sumber, dari segi sifat, dari segi tujuan. Ujian itu datang dari Tuhan, pencobaan itu dari iblis. Ujian itu bersifat positif, pencobaan itu bersifat negatif. Ujian itu tujuannya untuk membangun kita, untuk mengutuhkan kita, untuk kebaikan kita, untuk memurnikan kehidupan beriman kita. Tapi pencobaan, karena dia datang dari iblis bersifat negatif, maka tujuannya selalu untuk menjatuhkan kita, untuk memutuskan relasi kita dengan Tuhan, untuk membuat kita menghujat nama Tuhan. Maka kita harus berhati-hati. Kita perlu bijaksana dari Tuhan untuk membedakan mana ujian, mana pencobaan. Tapi ini harus dilewati. Kenapa? Tanpa ujian, tanpa pencobaan, tidak ada iman sejati. Maka tetap melihat ujian, pencobaan bisa datang dalam berbagai hal. Tidak selalu sama pada setiap orang, saya pernah jelaskan ini. Kadang-kadang ujian dan pencobaan itu mengambil waktu yang sama, mengambil waktu yang berbeda, bentuknya sama, bisa juga bentuknya berbeda. Bisa bentuknya penderitaan, tapi tidak selalu. Kadang-kadang kekayaan bisa menjadi ujian. Kadang-kadang jabatan menjadi ujian. Ada banyak orang. Pendeta Stephen Tong pernah bilang begini, ada orang waktu masih miskin, imannya kaya. Waktu mulai kaya, imannya mulai miskin. Maka tanda orang itu bahwa dia dewasa secara rohani atau sedang mengalami pertumbuhan rohani adalah tetap melihat ujian maupun pencobaan itu justru sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Yang ketujuh, memandang pelayanan bagi Tuhan sebagai suatu kehormatan, bukan beban. Orang yang bertumbuh secara rohani akan menikmati waktu-waktu melayani Tuhan. Dia akan selalu bersuka cita, selalu bergairah. Bahkan mungkin dia akan secara sengaja aktif, sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan. Tapi hati-hati, jangan dibalik. Belum tentu orang yang kelihatan sibuk dalam pelayanan itu betul-betul melayani Tuhan. Sangat mungkin ada orang-orang, mungkin sekali mereka pelayan Tuhan, penatua, syamas, pendeta, atau pelayan-pelayan Tuhan yang kelihatan sangat sibuk dalam pelayanan gereja Tuhan. Tapi sebenarnya dia tidak sedang melayani Tuhan. Dia hanya sedang melarikan diri dari tanggung jawab yang lain. Mungkin karena masalah di rumah terlalu berat. Mungkin karena persoalan-persoalan dengan hubungan suami istri terlalu berat. Maka melarikan diri dari tanggung jawab yang sebenarnya. Dari tugas yang harusnya dia selesaikan. Melarikan diri dan menyibukkan diri dengan pelayanan-pelayanan gereja. Jadi sebenarnya dia tidak sedang melayani Tuhan. Hanya dia mencari kesibukan lain. Karena jenuh dengan persoalan-persoalan yang lain. Maka hati-hati. Tapi yang saya maksudkan, Charles Stanley maksudkan adalah memandang pelayanan kepada Tuhan itu sebagai suatu kehormatan, bukan beban, dan itu akan dia jalani. Karena dia mengasihi Tuhan, maka dia mati-matian melayani Tuhan. Dia tidak menganggap ini beban. Itu penting. Yang ke-8. Memandang segala sesuatu baik dan buruk itu berasal dari Tuhan. Kadang-kadang, saudara, ketika ada orang mengalami persoalan yang berat, ada orang yang seolah-olah mencoba, seolah-olah mencoba melindungi Tuhan dengan bilang begini, "Nyandak mungkin, ini tidak mungkin Tuhan mengirim ini persoalan-persoalan ini." Tuhan tidak usah dilindungi dengan kata-kata itu. Charles Stanley bilang begini, Tuhan tidak harus dilindungi dengan pembelaan-pembelaan kita. Karena memang kadang-kadang kita tidak bisa menyelami maksud-maksud Tuhan dan kadang-kadang memang secara sengaja Tuhan izinkan kita melewati situasi-situasi yang sulit. Tapi ada orang ketika dia menganggap Tuhan itu hanya mendatangkan suasana yang baik. Kalau suasana buruk itu selalu dia tuduh ini iblis bekerja. Tidak begitu. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan. Orang-orang yang paling beriman kepada Tuhan justru menjadi orang-orang yang dalam catatan Alkitab kita membaca justru mereka menjadi orang-orang yang pernah mengalami pencobaan-pencobaan yang sangat berat, ujian-ujian yang sangat berat. Misalnya kalau kita ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara tahu cerita itu. Satu waktu mereka diperhadapkan dengan pilihan. Mau selamat, mau umur panjang, tetap hidup. Tapi
harus menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar, atau mereka menolak penyembahan itu tapi mereka akan dimasukkan ke dalam api. Ada yang menarik saudara kalau saudara perhatikan di situ. Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini. Kami tidak akan menyembah patung itu. Sekalipun kami dihukum mati. Karena kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tetapi, andai kata pun Tuhan tidak menolong kami, seandainya pun Tuhan tidak menolong kami, kami akan tetap beriman kepada Dia. Banyak orang hanya berhenti, kami percaya Tuhan akan menolong. Bagaimana kalau Tuhan tidak menolong kita dalam kesulitan? Apakah itu akan menghancurkan, melunturkan iman kita? Tidak. Maka ini tanda pertumbuhan rohani. Sehingga saya pernah membaca ada orang bikin status di Facebook, saya tidak tahu dari mana itu, tapi kalimatnya bagus sekali. Patut kita pikirkan, patut kita renungkan. Dia bilang begini, iman yang hebat adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Tapi yang jauh lebih hebat adalah tetap beriman walau gunung tidak berpindah. Wah, itu luar biasa. Sekali lagi, iman yang hebat adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Tapi yang jauh lebih hebat adalah tetap beriman walau gunung tidak berpindah. Itu luar biasa. Tanda ke-9. Apakah kita bertumbuh secara rohani atau tidak? Tanda orang mengalami pertumbuhan rohani, tanda ke-9 adalah adanya iman untuk meminta perkara yang besar kepada Tuhan. Charles Stanley menulis begini. Saat kita dewasa dalam Kristus, demikian pula iman dan keyakinan kita bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan ingin kita mendoakan perkara-perkara yang besar. Saat kita meminta, tidak ada satupun perkara yang terlalu besar bagi Tuhan. Tentu saja, jawaban dari Tuhan mungkin tidak. Namun Tuhan dipermuliakan oleh besarnya permintaan kita. Dibutuhkan iman yang besar untuk sesuatu yang nampaknya mustahil dengan meminta perkara yang besar. Orang percaya yang dewasa menunjukkan keyakinan mereka yang besar kepada Tuhan. Selagi mereka diizinkan, selagi mereka mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun permintaan mereka. Bagus sekali. Yang ke-10. Tanda ke-10 orang bertumbuh secara rohani atau tidak adalah adanya hasrat untuk memberitakan Kristus kepada orang lain. Ini menarik. Saudara, ketika kita telah mengerti kasih yang begitu besar, anugerah yang melimpah dari Yesus Kristus untuk keselamatan kita, kita akan menemukan kebahagiaan yang tidak habis-habisnya. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu menjadi satu-satunya jalan pendamaian kita dengan Allah. Satu-satunya. Bukan salah satunya. Tidak ada cara lain untuk keselamatan kita kecuali beriman kepada Yesus Kristus. Tapi setelah kita mengerti tentang ini, orang Kristen yang egois adalah orang Kristen yang tidak memberitakan Injil. Justru ketika kita mengerti berita terbaik ini, justru orang yang dewasa secara rohani akan didorong untuk menceritakan Kristus kepada orang lain. Bagaimana dengan kita? Menceritakan Kristus kepada orang lain harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Ini bukan hanya tanggung jawab para pendeta, para gembala, evangelis. Menjadi tanggung jawab semua orang Kristen. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Justru tanda dia bertumbuh dalam iman itu adalah betapa besar hatinya. Kerinduannya untuk menceritakan Kristus kepada orang lain. Menceritakan Kristus kepada orang lain. Tidak boleh batal ketika kita dituntut untuk menghormati kemajemukan agama. Kadang-kadang orang salah, saudara. Seolah-olah kalau orang menceritakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu dianggap orang yang tidak menghargai kemajemukan agama. Tidak ada itu salah. Yang benar adalah orang Kristen harus menghormati kemajemukan agama. Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kongfucu, bahkan ateis sekalipun, mereka bukan musuh gereja. Mereka adalah sasaran cinta kasih. Mereka harus mendengarkan Injil. Mereka harus mendengarkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Alkitab berkata,
Iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana mereka akan beriman kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Siapa yang ditugaskan untuk ini? Yaitu orang-orang yang telah beriman kepada Yesus Kristus. Wajib hukumnya memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan memaksa orang menjadi pengikut Kristus. Memberitakan Injil adalah, saya sudah jelaskan di video yang saya bagikan tahun lalu. Memberitakan Injil adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Penginjilan bukan memaksa orang menjadi Kristen, penginjilan bukan membujuk orang menjadi Kristen, tapi penginjilan adalah pemberitahuan dengan penuh cinta kasih, proklamasi kepada semua orang bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. No other name. Nggak ada jalan keselamatan lain di luar Yesus Kristus. Yesus itu satu-satunya, bukan salah satunya. Tanda ke-11, sedikit lagi kita akan selesai. Tanda ke-11, yaitu adanya kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Charles Stanley menulis begini. Salah satu petunjuk kunci dari kedewasaan seorang percaya adalah apa yang terjadi dengan uangnya. Berkali-kali firman Tuhan memperingatkan kita, ini Charles Stanley punya catatan, tentang bahaya dari uang. Yesus sangat serius mengajarkan tentang hal ini. Yang menjadi permasalahannya adalah bila kita tidak setia dengan sesuatu yang sifatnya sementara seperti uang kita, mengapa kita harus mengharapkan Tuhan mempercayakan kita sesuatu dengan sesuatu yang bernilai kekal? Pengeluaran kita, kata Charles Stanley, adalah jendela-jendela kecil dari jiwa kita. Bila kita tidak setia dalam area tersebut, maka bagian lainnya dari kehidupan kekristenan kita pun tidak berada di tempat yang benar. Matius 6 ayat 21 menyatakan bahwa kita harus fokus. Menyatakan bahwa hati kita harus fokus pada hal yang benar. Di mana harta kita berada. Bila hati Anda tertuju pada pelayanan, maka dengan sukacita Anda akan memberi bagi pekerjaan Injil. Tapi poinnya adalah tanda orang itu mengalami kedewasaan secara rohani adalah bagaimana dia mengelola keuangannya. Seperti yang saya katakan tadi mengutip kata-kata pendeta Stephen Tong bilang, justru ada orang waktu masih miskin imannya kaya. Tapi waktu mulai kaya imannya mulai miskin. Kita gunakan untuk apa keuangan kita? Apakah untuk menopang pekerjaan-pekerjaan pelayanan? Atau kita hambur-hamburkan? Kita gunakan untuk hal-hal yang berfaedah? Atau justru kita menghambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Tapi juga jangan dibalik. Saya pernah bilang begini. Orang beriman, misalnya dalam kaitan dengan secara khusus kalau kita membatasi pada hal-hal bersifat persembahan. Hati-hati tentang ini. Saya pernah bilang begini teman-teman. Orang beriman pasti memberi persembahan. Tapi orang yang memberi persembahan belum tentu karena dorongan iman. Boleh jadi dia memberi persembahan karena mau cari muka, mau cari nama, supaya orang puji. Nah boleh, hati-hati. Tapi kalau orang beriman, dia akan terdorong untuk menopang pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Sekali lagi, jangan dibalik. Orang yang kelihatannya memberi sumbangan yang besar dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan, belum tentu karena dorongan iman. Maka kita harus tetap berhati-hati tentang hal-hal ini. Yang ke-12. Tanda ke-12 dari pertumbuhan rohani adalah adanya kesadaran yang semakin meningkat akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita akan selalu menyadari setiap tempat, setiap waktu Tuhan mengawasi kita. Orang Kristen itu tetap menjadi orang Kristen yang sama, baik di gereja, di pasar, di kantor, di tempat kerja, di kebun, dimanapun dia beraktivitas. Berapa banyak orang yang menjadi Kristen yang sungguh-sungguh Kristen hanya pada hari Minggu. Tapi ketika dia terjun dalam dunia pekerjaan, dia menjadi sama liarnya dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Kristus. Seolah-olah Tuhan hanya hadir di gereja, Tuhan tidak mengawasi dia di tempat kerja. Berapa banyak orang yang hari Minggu begitu setia kelihatan aktif dalam pelayanan, tapi waktu di kantor juga ikut terlibat dalam korupsi. Berapa banyak orang yang ketika hari Minggu kelihatan begitu setia. Tapi di tempat-tempat tersembunyi, di tempat-tempat gelap. Anak-anak muda
atau kita semua memiliki potensi yang sama. Apa yang kita lakukan di tempat-tempat gelap? Apa yang kita lakukan di tempat-tempat tersendiri? Apa yang kita lakukan ketika kita sedang tidak diawasi? Berapa banyak orang yang hanya berusaha menunjukkan kesetiaan, kekudusan, ketaatan, kelihatan baik hanya waktu diawasi orang. Seolah-olah di tempat dia mana dia tersendiri, Tuhan juga tidak mengawasi dia. Saudara, kalau ingat cerita Yusuf waktu digoda oleh istri Potifar. Istri Potifar berusaha merayu dia, menggoda dia untuk melakukan hubungan gelap, perselingkuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Saya menarik sekali kata-kata Yusuf. Dia bilang mungkin Tuhan tidak lihat, mungkin orang tidak lihat. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Kata-kata Yusuf, mungkinkah bolehkah aku berbuat dosa yang besar ini di hadapan Tuhan? Jadi bagi Yusuf, dosa persinahan itu bukan hanya sekedar perkara dia dengan istri Potifar atau bukan hanya sekedar memunculkan masalah dengan Potifar, tapi ini persoalan dia dengan Tuhan. Tidak ada yang lihat, malah Tuhan lihat. Bagaimana dengan orang? Ketika kita di tempat-tempat tersembunyi, apa yang kita lakukan? Apa yang kita tonton di tempat-tempat tersembunyi? Berapa banyak orang yang kelihatan kudus waktu dilihat banyak orang, tapi di tempat-tempat tersembunyi, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lihat? Ketika dengan mudah orang bisa mengakses pornografi. Ketika dengan mudah orang bisa mengakses hal-hal yang akan merusak pikirannya, merusak hatinya, tapi dia membiarkan itu terjadi. Oke, yang terakhir. Jadi sekali lagi saya pertegas, tanda kedewasaan rohani adalah menyadari tentang keberadaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dimanapun, kapanpun kita sadar Tuhan mengawasi kita. Alkitab bilang Tuhan mengawasi jalan setiap orang. Mari kita tetap menyadari tentang ini. Yang terakhir, saya akan segera mengakhiri ini. Yang terakhir, tanda ke-13 dari pertumbuhan rohani adalah prioritas untuk bersaat teduh secara pribadi. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk bersaat teduh? Saya kira kita sebagai orang Kristen hati-hati, kita bersaat teduh tidak seperti agama-agama lain. Pergi di tempat-tempat yang sunyi, bermeditasi, dengan cara-cara yang sebenarnya tidak alkitabiah. Ini lebih mengantar kita pada bagaimana kita memikir-mikirkan, merenungkan, sekaligus meminta apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mengujinya dengan firman Tuhan. Jadi ada waktu-waktu khusus. Kita betul-betul mau minta pimpinan Tuhan. Berapa banyak waktu-waktu yang kita gunakan untuk itu. Bangun pagi itu orang, Kang, langsung meloncat dari tempat tidur. Alasan kesibukan, Martin Luther pernah bilang, makin sibuk kita, justru seharusnya makin sering kita berdoa. Doa tidak selalu diartikan dengan kunci tangan tutup mata. Tidak. Doa lebih pada bagaimana membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Ini menjadi penting. Ada kalimat bagus dari Charles Stanley, dia bilang begini. Bagian terpenting dari hari yang dijalani oleh seorang percaya adalah waktu yang didedikasikan semata-mata untuk semakin dekat dengan Bapa Sorgawi. Saat itulah kita akan dipenuhi dengan kuasa, petunjuk, dan penghiburan. Waktu saat teduh kita ini akan menentukan hari kita. Bila kita berdoa dengan terburu-buru, kemungkinan besar hari kita pun akan berantakan. Seorang Kristen yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan pasti senantiasa memelihara waktu yang berharga bersama Tuhan. Nah, ini menjadi poin-poin penting. Nah, bagaimana dengan kita? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya 13 daftar yang saya sebutkan tadi itu bukan untuk menghakimi kita, itu bukan untuk bukan untuk menghakimi kita, tapi itu untuk menolong kita untuk menguji bagaimana dengan kita. Sekaligus untuk menolong apa yang harus kita lakukan ke depan. Karena itu saudara, saya berharap coba orang tulis tuh 13 daftar itu, kong taruh di Alkitab, sekali-sekali buka. Kita so di mana? Kita ada backing so apa? Sekaligus tanya Pak Tuhan, Tuhan kita so sampai di mana? Dengan tetap meminta pertolongan Tuhan.
Saya kira itu yang boleh dibagikan kepada kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh menyaksikan ini. Dan terima kasih nanti kepada teman-teman yang mungkin akan menyaksikan nanti. Saya akan menutup ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan berharga ini. Kami diingatkan oleh Tuhan, tapi oleh pertolongan Roh Tuhan yang kudus kami mendapatkan petunjuk-petunjuk apa yang harus kami lakukan ke depan, supaya kami makin menjadi serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Tolonglah kami Tuhan, sanggupkan kami untuk terus bertumbuh. Sanggupkan kami Tuhan untuk tetap berjuang dalam iman. Sanggupkan kami, karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami mohon Tuhan beri kami kepekaan secara rohani. Tuhan beri kami kekuatan secara rohani. Tuhan bangkitkan semangat kami. Tuhan bakar hati kami dengan api yang suci. Supaya dari hari ke hari kami terus bertumbuh. Makin menjadi serupa dengan Kristus. Sampai kami berjumpa dengan Kristus. Ketika Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Berkati teman-teman yang menyaksikan video ini Tuhan. Baik yang sekarang maupun yang nanti akan menyaksikannya. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati, nanti waktu apa lagi.